Bab ke-11. Beberapa waktu sebelumnya, Carlton sedang kencan buta, dan gadis yang bersamanya malam ini adalah putri seorang pengusaha. Ini kencan kedua, dan gadis itu agak kesal pada kencan pertama mereka karena Carlton tidak membawanya ke hotel atau apartemennya. Malam ini, gadis bernama Cheris itu memakai gaun berwarna silver, dengan tali spagari menghiasi bahunya seperti sehelai benang di kulitnya yang halus. Di luar gaun itu, Cheris menambahkan mantel bulu putih, bibirnya dipoles dengan warna merah membara, begitu berani dan menggoda. Carlton suka gadis pemberani, meskipun tentu saja bukan hanya secara penampilan fisik saja, tetapi secara karakter dan menurutnya. Cheris lumayan. Jadi, kau suka makan malam ini? Lumayan, Mr. Rutherford. Hanya saja ada satu kekurangan. Oh, ya? Kau kurang romantis, katanya. Kalau kau mencarinya padaku, kau tidak akan menemukannya. Bagaimana cara Carlton menjelaskannya? Sejak awal ia tidak benar-benar berminat soal perjodohan keduanya ini, dan ada satu dua hal yang membuatnya agak malas menyentuh wanita-wanita itu. Contohnya saja saat ini. Setelah makan malam usai, Carlton sendiri yang mengemudikan mobilnya sementara si gadis duduk di sisi kursi kemudi. Gadis itu tampak senang ketika mereka pergi, dan dia berusaha keras agar terlihat menggoda di depan Carlton sejak mereka bertemu yang kedua kali. Rupanya gadis itu bertekad agar Carlton berakhir di ranjang bersamanya malam ini. Sayangnya, selama hampir sebulan terakhir, Carlton tidak berminat lagi menyentuh wanita-wanita itu. Ia hanya sibuk memikirkan satu orang, gadis berambut merah yang rasa bibirnya masih tertinggal di lidahnya. Gaya apa yang kau sukai, Mr. Rutherford? Misionaris? Mata gadis itu berbinar. Benarkah? Kupikir kau akan suka yang lain. Carlton mengarahkan mobilnya ke apartemen. Kau berharap aku suka mengikat? Mungkin. Cheris mencuri pandang ke arah Carlton. Rahanya yang tegas, sorot matanya yang dingin, dan tubuhnya yang tegap membuat Carlton terlihat begitu sempurna, begitu tampan dan jantan, tetapi Cheris tahu ada tembok besar yang dibangun pria itu di sekitarnya. Sesuatu yang membuat Carlton sulit didekati. Jadi, kau benar-benar tidak suka hal romantis, Mr. Rutherford? Kau tahu jawabannya. Cheris mencondongkan tubuhnya, mencoba menciptakan kedekatan yang lebih intim. Aku tidak keberatan, tetapi kau bahkan tidak menciumku. Carlton menoleh sekilas, melihat wajah gadis itu yang penuh harap. Bibir merah membara Cheris melengkungkan senyum menggoda, dan Carlton bisa mencium aroma parfum mahal yang menyelimuti tubuhnya. Aku sedang mengemudi, kecuali kau berani bertaruh kita akan selamat sampai tujuan. Cheris menarik napas panjang, mencoba menahan rasa kesalnya. Ia tidak biasa diperlakukan seperti ini. Sebagai putri seorang pengusaha sukses, Cheris terbiasa menjadi pusat perhatian, dikejar dan dimanjakan oleh pria-pria yang menginginkannya. Namun Carlton berbeda. Dia tidak tunduk pada pesona Cheris, dan itu justru membuatnya semakin penasaran. Apa kau selalu seperti ini pada semua wanita? Tanya Cheris dengan nada tajam. Aku tidak suka basa-basi. Acuh tak acuh. Tidak peduli. Seolah-olah aku tidak ada di sini. Cheris membuang muka keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berpendar di malam hari. Ia menggigit bibir bawahnya, merasa frustasi. Kau tahu, banyak pria di luar sana yang rela melakukan apa saja untukku. Carlton mengangkat alisnya. Dan kau memilih untuk berada di sini, bersamaku, yang jelas-jelas tidak seperti mereka. Kenapa? Cheris tidak menjawab. Ia membenci fakta bahwa Carlton benar. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia mau mengikuti kencan kedua ini, padahal pria di sebelahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan sedikit pun. Mungkin karena Carlton adalah pria yang mirip seperti teka-teki yang sulit ditebak, dan itu membuatnya tertarik untuk terus mencoba. Mobil memasuki kawasan apartemen, sebuah gedung tinggi dengan desain modern di depan sana terlihat begitu megah. Carlton membawa mereka ke lahan parkir, di sana tidak terlihat siapapun. Hanya mobil-mobil mewah yang berjejer tanpa penghuni. Carlton mematikan mesin dan berbalik menatap Cheris. Kita sudah sampai, katanya datar. Cheris menatapnya dengan alis terangkat. Apa kau akan masuk? Carlton menyandarkan tubuhnya ke jok dan mengamati gadis itu. Kalau kau mengizinkan?
Cheris melepaskan sabuk pengaman, dan secara otomatis membuka mulutnya saat Carlton mendekat. Ciuman pria itu tegas, tepat sasaran, tanpa tanggung-tanggung, begitu dalam dan keras. Cheris tidak pernah dicium seperti itu oleh pria manapun, yang ahli dan sangat mendominasi. Ia tersengal-sengal saat Carlton melepaskan diri, tetapi baru beberapa tarikan napas diambil. Pria itu sudah menciumnya lagi, tangan pria itu menyusup masuk ke gaun malamnya dan menemukan dadanya di balik itu tanpa terhalang apapun. Mulut Carlton turun ke leher Cheris, sementara si gadis bersandar tidak berdaya, pasrah dengan apa yang akan dilakukan Carlton padanya detik itu juga. Ini kan yang kau inginkan, bitch? Mata Cheris berkaca-kaca, kepalanya mengangguk-angguk penuh harap. Carlton menggeram, mencengkram rahangnya dengan satu tangan sebelum ia menggigit pipi wanita itu dalam gigitan gemas. Cheris mengerang penuh gairah sampai tubuhnya bergetar. Pahanya dibuka lebar-lebar, ia mengarahkan tangan Carlton ke lembah di antar kakinya. "Fuck me please," desa Cheris dengan suara bergetar penuh hasrat. Baru saja Carlton mengusapnya, tiba-tiba saja ciuman pria itu terhenti. Cheris seketika ditinggalkan begitu saja, bersandar di jok mobil seperti pelacur yang baru saja dipakai habis-habisan. Carlton menatapnya dengan tatapan dingin, sebelum meraih ponsel yang terus bergetar di sakunya. "Ya?" Alis tebal Carlton terangkat, ekspresinya berubah gelap. Tentu saja karena saat itu Carlton baru saja menerima telepon dari James, yang memberitahu kalau dia melihat Tora di sekitar wilayah rumah Ariella, ditambah lagi gadis itu juga terlihat di sekitar panti jompo. Panti jompo tempat ayahnya berada. Apa yang diinginkan gadis itu? Dia gagal mendekatiku dan kini dia menyasar pada ayahku? Dia menemui seorang wanita tua di panti jompo itu, dan dia terlibat pembicaraan dengan Tuan Rutherford. Mereka terlihat saling mengenal. Mustahil, James berkata. Mereka sudah lama sangat akrab. Mendengar itu, Carlton marah sekali. Bagaimana bisa ayahnya mengenal Ariella? Sementara saat Carlton menemuinya, pria itu tidak ingat siapa Carlton. Pria itu berbicara soal putranya yang berumur 7 tahun, dan hanya itu, ayahnya ingat memiliki anak, tetapi tidak ingat nama, wajah, dan seperti apa dia. Gadis itu! Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Carlton menyimpulkan Ariella akan bertemu Tora. Ikuti dia dan awasi. Kami sedang mengawasinya, Tuan. Ariella bergerak sendirian ke rumahnya, dia bahkan tidak menghidupkan lampu. Apakah dia akan melakukan transaksi? Kemungkinan besar. Aku akan ke sana dan menangkapnya sendiri. Setelah sambungan telepon terputus, Carlton mencengkeram setir dan menoleh ke arah Cheris. Sayang sekali, Nona. Aku tidak bisa pergi ke ranjangmu malam ini. Ekspresi tersinggung terlihat jelas di wajah cantik Cheris. Gadis itu langsung meraih tas tangannya, membuka pintu dan keluar sambil menutup pintunya dengan keras. Carlton tidak menunggu waktu, ia lantas segera membawa mobilnya pergi, dan tahu-tahu saja sudah menemukan dirinya bersama anak buahnya. Gadis itu kembali sekitar semenit yang lalu. Untuk apa dia kembali? Aku rasa dia meninggalkan sesuatu, Tuan. Sebelumnya dia membawa banyak barang-barang. Dari alat komunikasi, James menerima informasi terbaru soal Ariella. Di sana ada beberapa pria, Tuan. Mereka masih berbicara soal hutang itu. Aku rasa Ariella datang ke sini hanya untuk mengambil barang-barang sebelum dia pergi. Jadi dia bersih. Tora berada di sekitar sini karena menemui orang lain. Bagus, kalau begitu dapatkan Ariella untukku. Kita kalah jumlah, kata James. Carlton meraih pistol di sabuknya. Kau pikir aku akan diam saja? Kepung tempat ini, aku yang akan maju ke depan. Tidak ada yang akan berani membantah keputusan Carlton, karena dia mungkin bos mafia yang selalu dilindungi, tetapi James tahu tuannya adalah seorang profesional. Mereka bergerak dengan cepat, dan mendapatkan Ariella sama mudahnya seperti membalik telapak tangan. Hanya saja, keadaan gadis itu, darahnya yang menetes, blusnya yang sobek, air mata di wajahnya, entah bagaimana membuat Carlton marah tanpa sebab. Rasanya ia ingin membunuh orang-orang itu berulang kali hanya karena mereka membuat Ariella berdarah. Ia tidak suka. Karena jika Ariella berdarah, itu haruslah karena ulahnya. Disinilah Carlton saat ini. Berdiri di kamar gadis itu, menunggu pelayan membantu Ariella membersihkan diri dari darah yang menempel di tubuhnya. Kemana dokter sialan itu?
Kenapa dia lama sekali? Carlton marah. Ia pergi keluar dari kamar bersamaan dengan Ariella yang keluar dari kamar mandi, terbalut handuk dan langsung dipaksa berbaring di atas tempat tidur. Ketika Carlton kembali, pria itu membawa kotak P3K di satu tangan dan menemukan Ariella tengah terbaring lemas di atas tempat tidur karena ketakutan. Bangunlah! Mata Ariella terbuka, ia menatap Carlton dengan tatapan horor. Apa yang akan kau lakukan? Carlton mengulurkan tangan ke arah selimut Ariella, terlalu cepat sampai-sampai Ariella tidak bisa mencegahnya. Ketika selimut tersibak, Ariella menahan napas, ia segera meringkuk, tetapi terlambat, Carlton sudah melihat dada gadis itu, yang cantik dan penuh, juga tubuhnya yang polos. Sial! Aku tidak tahu kau TL Anjang. Maka dengan cepat, gairah Carlton bangkit. Kau memang pembawa masalah. Bab ke-12. Pelayan! Panggilan tegas dari Carlton di ambang pintu membuat beberapa pelayan berlarian mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah dan ketakutan. Tuan memanggil. Ya, Kenapa kalian tidak memakaikan pakaian pada gadis itu? para pelayan itu saling menatap, lalu salah satu pelayan berkata, Nona yang memintanya, karena ingin ditinggal sendirian selama 10 menit untuk menenangkan diri. Jadi kami pergi, Tuan. Rahang Carlton mengeras. Tubuhnya terasa setegang kawat, napasnya memburu kasar, dan kedua tangannya terkepal erat sampai urat-urat di sana bertonjolan. Pakaikan gadis itu gaun tidur. Waktumu 5 menit. Setelah mengatakan itu, para pelayan segera masuk ke kamar tempat di mana Ariella sedang bersembunyi di balik selimut. Sementara itu, Carlton pergi ke bar di sisi mansion. Di sana ada Oni, pelayan pria yang cekatan dan sudah bertahun-tahun mengabdi pada Carlton. Minum, Tuan. Brandy dengan es batu. Tentu. Oni bergerak cekatan, dia meraih sebotol brandy, menambahkan es batu dan menuangkannya ke gelas kristal dengan gayanya yang khas. Oni selalu gesit, bar merupakan pusat hidupnya dan menjadi bartender merupakan pekerjaannya sejak dia cukup pandai menggunakan otak dan otot. Pria itu bertubuh ramping dan tinggi, punya senyum yang agak menyeramkan seperti predator. Silakan, Tuan. Carlton meraih gelas kristal itu, lalu melepaskan kekesalannya dengan menelan cairan keemasan di dalamnya secara kasar. Ia menggeram sebentar sambil menggenggam gelas itu. Mata hijaunya menatap sisa cairan di dalam gelas. Masih terbayang dengan jelas apa yang dia lihat beberapa saat lalu. 2 buah gundukan sintal yang lembut, dengan puncak dada merah muda dan mungil. Sialan! Entah gadis itu bodoh atau justru sangat cerdas. Yang jelas dia benar-benar gadis kecil yang licik. Sepertinya ia tahu bahwa Carlton lemah jika soal gairah. Ariella tahu tubuhnya sangat menginginkan gadis itu bahkan saat pertama kali mereka bertemu. Ditambah lagi, sudah sebulan Carlton berpuasa. Tambah lagi. Oni menambah brandy lagi, Carlton minum, lalu ia meletakkan gelas kristalnya dengan kasar sebelum menegakkan tubuh. Ia berdiri, melepaskan das yang masih tergantung di leher, dan melepaskan beberapa kancing kemejanya sambil berjalan kembali ke kamar Ariella. Pelayan yang tadi dipanggil Carlton, keluar dari kamar dengan terburu-buru. Carlton masuk, memandang ke tempat tidur, tempat di mana Ariella masih terbaring di posisi yang sama. Dari sisi ranjang, mata hijau Carlton menyipit. Ia melirik kotak P3K yang masih berada di tempat yang sama ketika ia meninggalkannya. Di mana dokter sialan itu? Gerutunya dalam hati. Apa dia dirampok di tengah jalan? Seperti dejavu, lagi-lagi Ariella membuka mata dan netra mereka bertatapan. Gadis itu yang pertama kali memalingkan pandangan, wajahnya yang pucat kini mulai sedikit berwarna. Carlton mengulurkan tangan, lantas mencoba menyibak selimut Ariella. Kali ini gadis itu berhasil menahan selimutnya di dada. Jangan, Tuan. Apa yang kau inginkan? Ariella menatap Carlton dengan tatapan putus asa. Ia tidak benar-benar bisa menahan kekuatan cengkeraman tangan Carlton pada selimut. Jari-jarinya terasa lemah dan kebas, sampai-sampai Ariella segera melepaskan selimut itu tanpa daya. Membiarkan tubuhnya terlihat. Kali ini Ariella memakai gaun tidur satin, berwarna merah yang membuat kulitnya terlihat begitu pucat seperti mayat. Apa yang akan kau lakukan, Tuan? Mencekikmu.
Mata hitam Ariella melebar. Terlalu lama jika dengan mencekik. Lebih baik kau menembakku saja agar aku langsung mati. Oh, ya? Carlton mengeluarkan pistol dari sabuk yang diselipkan di ban pinggangnya. Menjadi seorang pemimpin kelompok membuat Carlton harus terus waspada terhadap apapun. Pria itu selalu membawa senjata kemanapun ia pergi, tentu saja lengkap dengan amunisi. Pistol bagaikan teman akrab bagi Carlton sejak ia berumur cukup untuk belajar senjata. Kau ingin merasakan satu peluru saja, Nona? Bibir Carlton membentuk seringai kejam. Kebetulan sekali dokter sedang menunjuk ke sini, jadi kau bisa langsung diberikan pertolongan pertama. Ancaman di mata hijau Carlton membuat wajah Ariella yang sebelumnya mulai berwarna, kini membuatnya pucat kembali. Ariella benar-benar takut pada Carlton karena melihat pria itu membunuh sebelumnya. Bagi Carlton, membunuh mungkin hal biasa. Karena peraturannya adalah membunuh atau dibunuh. Sementara itu, dunia Ariella berbeda dengan dunia Carlton. Ia hanya gadis biasa, yang menginginkan kehidupan normal, yang hanya ingin melanjutkan pendidikan dan juga melunasi hutang-hutangnya. Orang gila mana yang bersedia melihat seseorang dibunuh di depan matanya? Itu adalah pengalaman paling buruk yang pernah Ariella alami di sepanjang hidupnya. Satu kali ia melihat banyak pria tewas dan darahnya mengenai tubuhnya. Ia bahkan masih bisa merasakan desakan rasa mual di perutnya, amis darah yang menempel di kulit dan rambutnya. Ariella ingin muntah lagi. Ia menelan ludah dengan susah payah. Baiklah, silakan tembak aku sekarang. Bunuh saja aku sekalian. Senyum di bibir Carlton hilang. Kau tidak akan mati semudah itu, Nona. Jangan bodoh. Singkirkan tanganmu dan perlihatkan luka yang kau miliki. Saat itu, barulah Ariella sadar. Carlton berniat mengobati lukanya. Luka itu terasa sakit, karena lukanya cukup dalam, rasanya berdenyut-denyut dan perih. Tunggu sebentar. Carlton berniat mengobatinya. Pria yang hampir memerkosanya waktu itu. Pria yang baru saja membunuh beberapa orang di depan matanya. Berniat mengobati luka di tubuhnya. Sungguh? Saat melihat tatapan datar tanpa emosi di mata Carlton, Ariella seketika dibanjiri rasa bersalah. Carlton berniat mengobatimu, tetapi kau bahkan menuduhnya akan melakukan sesuatu yang buruk. Pikirnya. Apa kau akan mengobatiku? Aku sudah tidak berdarah. Katanya kau ingin mencekikku. Apa orang yang ingin mencekik seseorang harus membawa kotak P3K? Mata Ariella berkaca-kaca, tetapi ia memalingkan wajah. Ini pertama kalinya ada orang lain yang peduli padanya selain Maria dan Nenek Asm. Orang tuanya saja tidak pernah meminta maaf setelah mereka memukulinya, bahkan setelah mereka membuatnya menanggung begitu banyak beban. Melihat Carlton berniat mengobati lukanya, hati Ariella tersentuh. Tidak, Ariella. Jangan sampai kau terbujuk. Jangan lupakan fakta bahwa dia pembunuh dan berniat memerkosamu. Bagaimana bisa kau membiarkan dirimu terhanyut? Jangan naif. Mungkin saja itu bagian dari rencana Carlton agar kau luluh dan menurut padanya. Akan tetapi, ketika Carlton mulai mengeluarkan kain kasa dan betadina dari dalam kotak, Ariella diam saja. Duduklah. Ariella menolak dibantu, meskipun tubuhnya sangat lemah, ia berhasil bangkit duduk. Carlton mengangkat satu alis, mengamati tanpa ekspresi sebelum memerintahkan gadis itu menoleh agar luka di lehernya terlihat jelas. Di sana tidak dalam, lukanya hanya menggores kulit, tetapi letaknya cukup berbahaya dan rasanya tetap sakit. Ariella menggigit bibir saat Carlton mulai membersihkan lukanya, tetapi setelah itu rasa perihnya hilang. Sekarang, yang Ariella rasakan bukan rasa perih, melainkan sapuan napas hangat Carlton di leher dan wajahnya. Tidak, tidak. Pria itu duduk terlalu dekat, begitu dekat. Rasanya Ariella tidak dapat bernapas. Aroma tubuh pria itu, kehangatannya, melingkupi tubuhnya. Deg, deg, deg. Jantung Ariella berdetak cepat, semakin cepat. Wajahnya yang tadi pucat dan dingin kini terasa panas. Ia menahan napas, lalu mendapati dirinya tengah diawasi oleh sepasang mata hijau Carlton. Pria itu sudah memasang perban di lehernya, lalu kini pria itu menunduk, menatap ke arah dada Ariella. Carlton mendecak. Turunkan gaunmu sedikit. Biarkan aku saja. Aku bisa melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Kenapa kau bersikap seperti ini padaku? Jangan bertanya. Kau orang aneh.
Carlton setengah menggeram. Turunkan sedikit gaunmu atau akan kuturunkan semuanya. Aku malu. Malu? Aku sudah melihat tubuh atasmu. Jadi bukan masalah. Tapi, dengan tegas, Carlton meraih bahu Ariella, lalu mendorong gadis itu agar bersandar ke kepala ranjang di antara bantal-bantal empuk. Ia tersengal, terlalu lelah untuk melawan, jadi ia hanya terpana ketika Carlton mulai membersihkan lukanya. ini hanya luka gores. Tapi aku berdarah cukup banyak. Mungkin. Carlton menyahut acuh tak acuh, jari-jarinya yang cekatan bergerak di atas dada Ariella, punggung jarinya sesekali bersentuhan dengan kulit Ariella yang lembut. Setiap itu terjadi, rasanya ada sengatan listrik kecil yang aneh. Ariella menahan napas, berulang kali. Mulutmu bau alkohol, kata Ariella dengan berbisik. Matanya menatap ke arah bibir Carlton yang seksi, terlihat ranum. Kau punya masalah? Ariella menggigit bibir. Aku benci alkohol. Jadi jangan terlalu dekat denganku, itu membuatku. Sebelum Ariella menyelesaikan ucapannya, Carlton sudah lebih dulu menekan Ariella agar lebih dalam bersandar ke bantal empuk. Tubuh besarnya mengurung tubuh kecil Ariella, dan itu benar-benar menakutkan. Karena Carlton sengaja mendekatkan wajahnya ke wajah Ariella, membuat gadis itu bertatapan mata dengannya. Benarkah kau tidak suka? Carlton berbisik serak. Matanya kini menatap bibir mungil Ariella, penuh hasrat. Hentikan, kau terlalu dekat. Aku mual, aku ingin muntah. Sayangnya, gertakan Ariella tidak berhasil pada Carlton. Pria itu justru semakin mendekatkan wajahnya, puncak hidung mereka bahkan saling bergesekan. Carlton bernapas dari mulut, menebarkan aroma mint dan alkohol yang bercampur jadi satu, meskipun aroma alkohol jauh lebih mendominasi. Hal itu membuat Ariella gelisah, bukan hanya karena ia berbagi napas dengan Carlton, tetapi hal itu membuatnya teringat akan ciuman yang diberikan Carlton padanya beberapa minggu lalu. Hentikan! Mulut mungilmu itu harusnya dihukum, Ariella. Carlton bergerak. Sedikit saja. Sedikit saja pintu kamar tidak diketuk lebih cepat. Ariella yakin ia akan dicium habis-habisan, karena ia sungguh tidak punya tenaga untuk melawan. Tuan Rutherford, dokter sudah tiba. Suara seorang pelayan terdengar. Carlton masih berada di tempatnya, di sana, saling bertatapan dengan Ariella. Mata hijaunya menatap Ariella dengan tajam dan penuh hasrat, lalu pria itu berkata serak. Kau beruntung kali ini, Ariella. Carlton menarik tubuhnya untuk berdiri, bersamaan dengan itu seorang dokter masuk. Maaf, Tuan Rutherford. Mobilku mogok di tengah jalan. Carlton hanya melirik dokter itu dan berkata, cepat periksa dia dan menyingkir dari hadapanku. Bab ke-13. Dokter memeriksa keadaan Ariella, ia juga memeriksa luka gores di leher yang diderita gadis itu. Dan, ketika dokter mencoba melihat luka di bagian dadanya, Carlton yang bukan siapa-siapa Ariella, mulai bertindak posesif. Mafia kejam itu berkata ketus pas sang dokter. Luka di sana sama dengan luka di lehernya. Baik, Tuan. Dokter itu sudah terbiasa dengan kepribadian Carlton, ia langsung mengerti bahwa Carlton tidak ingin dirinya melihat sang nona. Kini, pria itu memeriksa detak jantung, tekanan darah dan juga reaksi Ariella terhadap sesuatu. Setelah berbicara lembut pada Ariella, dokter berdiri, lalu pria itu berbalik ke arah Carlton. Nona Ariella mengalami anemia, syak dan juga kelelahan. Hanya butuh istirahat yang cukup. Aku akan memberikannya obat tambah darah dan vitamin. Bagaimana lukanya? Lukanya akan mengering, hubungi aku jika terjadi infeksi. Maka setelah percakapan singkat selesai, si dokter berkepala botak itu pergi dari sana. Carlton mengalihkan perhatiannya pada Ariella, yang tahu-tahu saja sudah tertidur, begitu lelap di atas ranjang yang luas dan empuk, seperti seorang putri. Maka tanpa mengatakan apapun, Carlton pergi dari sana. Awasi dia, katanya pada salah satu pelayan. Pelayan itu menunduk hormat. Baik, Tuan. Carlton berjalan menyusuri lorong panjang yang dihiasi lampu gantung kristal dan karpet tebal. Langkahnya mantap, tapi pikirannya berkecamuk. Kejadian sebelumnya terputar lagi dalam benaknya. Suara tembakan, jeritan Ariella, dan amarahnya yang datang tanpa ditahan.
Carlton bukan tipe orang yang mudah menunjukkan emosi selain amarah, dan mendapati dirinya sedikit cemas terhadap Ariella membuatnya merasa sangat janggal. Perasaan tidak nyaman itu berkobar di dadanya bagaikan perapian besar. Carlton tiba di ruang kerjanya. Meja besar dari kayu mahoni berdiri megah di tengah ruangan, dengan tumpukan dokumen dan komputer yang menyala. Dia mengambil segelas bourbon dari bar kecil di pojok ruangan, lalu duduk dengan tubuh bersandar di kursi kulit yang mahal. Namun, minuman itu tidak memberikan ketenangan yang ia harapkan. Tubuhnya gelisah karena menginginkan Ariella. Ia bahkan tidak tahu kenapa dirinya begitu terobsesi dengan gadis itu. Padahal pertemuannya dengan Ariella bisa dibilang hanyalah kebetulan. Apakah terobsesi dengan seseorang harus punya alasan? Carlton tidak tahu, tetapi sebagai pria rasional, ia selalu menekankan bahwa selalu ada alasan dari setiap keputusan. Ia hanya belum menemukannya saja. Di kamar, Ariella menggeliat dalam tidurnya. Mimpi buruk menghampirinya, menggantikan keheningan malam. Dalam mimpinya, dia kembali berada di tempat itu, ruang sempit dengan dinding beton yang dingin. Tangan-tangan kasar mencengkeramnya, suara teriakan mengisi udara, dan bayangan Carlton datang menyelamatkannya. Namun, dalam mimpi itu, Carlton tidak cukup cepat. Ia terlambat. Ariella terbangun dengan napas terengah-engah, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Pelayan yang ditugaskan Carlton segera masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Anda baik-baik saja, Nona?" tanya pelayan itu dengan suara lembut. Ariella mengangguk pelan, meskipun jantungnya masih berdetak kencang. "Air," katanya singkat. Pelayan itu bergegas menuangkan segelas air, memberikannya kepada Ariella. Gadis itu meminumnya perlahan, berusaha menenangkan diri. Ia tahu dirinya aman sekarang, tapi bayangan-bayangan gelap yang bertumpuk dan samar dari masa lalu masih terus membayang di kepalanya. Setelah memastikan Ariella sudah lebih tenang, pelayan itu meninggalkan kamar. Ariella mencoba memejamkan mata. Sekali lagi, ia mulai tertidur. Di tempat lain, musuh Carlton sedang merencanakan langkah berikutnya. Di sebuah ruangan gelap dengan meja besar dipenuhi pria bersenjata. Mereka membahas rencana untuk menyerang Carlton demi memperluas daerah kekuasaan. "Kita akan menunggu waktu yang tepat," kata pemimpin mereka, seorang pria dengan luka panjang di wajahnya. "Jika kita bisa menangkap Carlton hidup-hidup, itu akan jauh lebih baik, tetapi jika seandainya dia melawan, tidak ada pilihan lain. Kita harus membunuhnya, meskipun bos tidak akan terlalu senang." Rencana itu akan mulai dijalankan secepatnya, karena mereka perlu menyusupkan anak buah mereka ke kelompok Carlton dan mengetahui tempat-tempat rahasia di mana Carlton biasanya menghabiskan waktu sendirian. Sendirian? Tidak, mungkin maksudnya adalah saat-saat Carlton tidak dijaga banyak orang. Karena Carlton bukanlah pria yang mudah ditipu, atau mengendurkan pertahanan. Menunggu Carlton lengah ada sebuah kejadian yang sangat jarang. "Kita harus pastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Carlton tidak bisa tidur, ia gelisah dan tidak tahu harus melakukan apa untuk menghilangkan kegelisahan itu setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Jadilah Carlton berjalan-jalan di sekitar halaman rumah, namun itu hanya sebentar saja sebelum ia mendapati dirinya sudah berdiri di depan pintu kamar Ariella. Rasanya aneh, karena Carlton tahu-tahu saja sudah ada di sana. Kini, tangannya terulur untuk membuka pintu, dari jauh ia melihat ke dalam. Ariella masih berada di tempat tidur, maka Carlton langsung berniat untuk pergi, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Ya, ia melihat Ariella yang tampak gelisah di tempat tidur. Untuk itulah Carlton mengurungkan niat, ia malah masuk ke dalam sana. Menemukan Ariella bergerak gelisah, dengan keringat membahasi kening dan napasnya yang tersengal. "Mimpi buruk." Carlton mendengar Ariella bergumam-gumam, tubuhnya gemetar. Gadis itu memanggil seseorang dengan suaranya yang lemah, tetapi Carlton tidak cukup dekat untuk mendengar. Tanpa mengatakan apapun, Carlton naik ke tempat tidur untuk bergabung dengan Ariella. Gadis itu berbaring memunggungi Carlton, masih gemetar dan gelisah. "Ariella!" Tangan Carlton terulur, memeluk gadis itu dari belakang. Sial, kenapa rasanya nyaman sekali? Kenapa tubuhnya yang besar ini seolah sangat pas dengan tubuh Ariella yang mungil itu? Tidak lagi terdengar gumam-gumam gelisah, tidak lagi terasa tubuh Ariella gemetar. Gadis itu lelap, merasakan kenyamanan yang sama. Carlton bernapas di tengkuk gadis itu,
menghirup aroma tubuhnya yang lembut. Rengkuhannya semakin erat, ia menarik Ariala lebih merapat. Rupanya gerakan itu membuat Ariala samar-samar tersadar, tetapi hanya untuk berbalik ke arah Carlton. Pipinya tepat menempel ke dada pria itu. Ariala menghela napas dalam-dalam, ia bergumam tidak jelas sebelum terlelap lagi. Aneh rasanya berbaring bersama seseorang di atas ranjang. Apalagi dengan seorang gadis. Oh, tentu saja Carlton sering bersama kekasihnya di tempat tidur, tetapi itu hanya saat mereka melakukan hubungan seks saja. Carlton tidak pernah mengizinkan siapapun tidur bersamanya. Ia selalu pergi setelah hubungan fisik mereka berakhir atau memerintahkan kekasih-kekasihnya pergi. Carlton nyaris tidak pernah berbagi tempat tidur yang di mana mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya tidur, untuk tidur. Yung! Ariala mengerang, suara erangannya membuat tubuh Carlton sedikit tegang. Pria itu menunduk, alis tebalnya mengerut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Carlton secara penuh ada di sana, menjadi bantal hidup untuk Ariala yang tidak bisa tidur nyenyak. Merepotkan sekali, bisik pria itu, tetapi ia menunduk. Bibirnya menyapu bibir Ariala, lembut, menciumnya hanya menempel saja. Ada tegangan listrik yang cukup kuat di sepanjang tulang punggung Carlton, membuat pria itu merasa ingin lebih. Maka tangannya dengan lancang naik ke pinggul Ariala. Punggung jarinya mengelus lengan Ariala yang halus dan kecil. Gadis itu lelap sekali, benar-benar tidak terganggu sama sekali oleh kehadiran pria di sisinya. Shit! You want to fuck you hard, Ariala? Akan tetapi, Carlton justru menarik diri dari Ariala. Ia tidak ingin terjebak lebih lama. Ariala yang kehilangan kenyamannya langsung saja mengulurkan tangan. Dengan mata yang masih tertutup, ia berhasil mencengkeram bagian belakang kemeja Carlton dan berkata, "Jangan pergi, aku mohon."